Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru. Dalam minggu yang baru ini kita bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada di dalam anugerah Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan buat setiap kita untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah, ya kan? Tapi kita percaya betul saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hidup kita berlandaskan firman Tuhan, maka Tuhan yang memampukan kita menghadapi setiap apapun yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Karena kita percaya hidup kita beriman, hidup kita percaya, hidup kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara, menolong, menyertai, menopang setiap kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ingat, kita ada untuk menjadi berkat. Kalau saudara merasa terberkati melalui program Bible and Coffee ini yang saudara terima setiap pagi, maka sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo bagikan kembali renungan yang sudah kita terima, yang kita di dalamnya diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman kita, untuk pada akhirnya setiap umat Tuhan lainnya, atau mungkin ada orang-orang yang belum mengenal Yesus, boleh mendengar renungan ini dan pada akhirnya percaya kepada Yesus. Kita nggak pernah tahu, tapi kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan memulai hari ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari-hari yang kami lalui, jalan-jalan yang kami jalani, semua karena kebaikan Tuhan yang boleh kami lalui. Sehingga betul masih ada badai dalam kehidupan kami, betul masih ada masalah, betul masih ada ujian yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Sehingga akhirnya yang kami perlukan hari-hari adalah kekuatan yang kami dapat dari sorga. Melalui firman-Mu kami dapatkan kekuatan. Melalui firman-Mu kami dapatkan pengharapan. Karena itu ya Roh Kudus, kami buka hati kami hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita yang Tuhan mau adalah mengalami perjuangan gitu. Maksudnya apapun yang kita hadapi, kita harus berjuang di dalamnya. Kenapa? Karena di depan sana, ya kan, di balik badai kita, di balik masalah pergumulan kita, ada pelangi, ada janji Tuhan, ada kasih karunia Tuhan di belakang sana. Tapi di hadapan kita sekarang yang kita harus hadapi adalah badai. Itu sebabnya hari ini saya mau membagikan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa apapun yang harus kita hadapi, kita harus berjuang. Kenapa kita berjuang? Karena kita tahu janji Tuhan pasti tergenapi. Kenapa kita mesti berjuang? Karena kita tahu kita gak pernah berjuang seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Tapi bagian kita adalah apa? Berjuang. Berarti dengan kata lain, ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita buat, ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk melakukan, untuk mendapati, untuk menggenapi apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Amin saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar setiap anak-anak murid-muridnya untuk berdoa, Tuhan Yesus bilang begini dalam Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara perhatikan bahwa bagian kita adalah meminta, bagian kita adalah mencari, bagian kita adalah mengetok. Itu bagian kita. Itulah yang harus kita lakukan. Nanti jawaban doa yaitulah berasal dari Tuhan. Kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Hikmat itu berasal daripada Tuhan. Tapi bagian saudara dan saya adalah apa? Meminta, berdoa. Bagian saudara dan saya adalah mencari, melangkah. Bagian saudara dan saya adalah mengetuk, berharap ada satu pintu yang dibukakan. Itu
bagian kita. Makanya di ayat 10 selanjutnya Tuhan Yesus bilang begini. Karena setiap orang yang meminta, haleluya, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Suatu kali bangsa Israel mengalami peperangan. Ketika menghadapi peperangan, Tuhan selalu bilang kepada umat Israel, maju, hadapi. Tapi bukan mereka yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Tapi bagian umat Israel apa? Maju. Iya kan? Hadapi. Berjuang. Demikian pula ketika Tuhan suruh Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan bilang, lakukan aja, ketaatan aja yang kita kerjakan. Lakukan aja apa yang menjadi bagian kita. Yang Yosua lakukan adalah apa yang menjadi bagian Yosua. Apa itu? Mengelilingi tembok Yeriko. Yang merubuhkan adalah Tuhan. Lihat saudara. Jadi kerjasama antara kesungguhan kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam mengikuti janji Tuhan, kesungguhan kita untuk berjuang menghadapi pergumulan hidup kita, kerjasama dengan kuasa Allah itu akan menghasilkan suatu hal yang dahsyat. Amin. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita harus kerjakan bagian, kita kerjakan. Kalau kita harus berbuat sesuatu, buat sesuatu. Karena saya percaya nantinya Tuhan yang akan memelihara kita. Nantinya Tuhan yang akan memberkati kita. Nantinya Tuhan yang akan menopang kita. Makanya di sisi lain firman Tuhan bilang begini. Berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Bukan berarti karena Tuhan, berkat Tuhan kaya. Berkat Tuhan memberkati kita sehingga kita tercukupi. Kita lalu tidur-tidur aja. Makan tidur. Kan enggak. Ada yang kita kerjakan. Ada yang kita buat, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi nanti Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Dengan apa yang kita kerjakan Tuhan memberkati kita. Dengan apa yang kita upayakan Tuhan menyertai kita. Jadi ada yang menjadi bagian kita. Tapi di sisi lain kita tahu, di balik kekurangan keterbatasan kita, di balik ketidakmampuan kita, maka Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memampukan kita. Hari ini kita diingatkan, kerjakan bagian kita, berjuang untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ulangan 29 ayat 29, Alkitab bilang begini, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Tetapi hal-hal yang disingkapkan, hal-hal yang dinyatakan adalah bagian kita dan untuk anak-anak kita. Maksudnya apa? Ada bagian Tuhan yang tersembunyi, rahasia Tuhan. Tapi bagian kita adalah yang sudah terlihat, kita melangkah. Betul, rumah tangga kita rindu untuk mengalami kedamaian, untuk mengalami ketentraman dalam rumah tangga kita. Kita percaya rumah tangga kita Tuhan sudah berkati. Pada saat kita menikah dalam pernikahan yang kudus, ada hamba Tuhan yang memberkati, maka berkat Tuhan turun dalam rumah tangga kita. Tapi di sisi lain kita juga mengerti bahwa untuk mempertahankan rumah tangga kita, untuk tetap tenang, untuk tetap menghadapi masalah dan badai, tetap menang, keluar sebagai orang-orang yang menang, maka perlu perjuangan dari kita. Apa itu perjuangan? Perjuangan mengalahkan ego, menaklukkan ego kita. Iya kan? Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, kita menaklukkan ego kita. Baru kita bisa menciptakan kedamaian dalam rumah tangga kita. Jangan buru-buru langsung, mana Tuhan katanya ini pasangan hidup dari Tuhan. Kok justru ribut terus, berantem terus. Saudaraku, kita harus kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Kita kerjakan bagian kita. Apa itu? Membawa damai. Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi biarlah kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Saudaraku, ada bagian yang memang harus kita kerjakan. Untuk melihat berkat-berkat Tuhan di dalamnya, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bangsa Israel ketika dijanjikan Tuhan untuk memasuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, tanah Kanaan, nggak langsung dapat gratis, saudaraku. Dia harus berperang. Kenapa berperang? Karena sebelumnya ada orang-orang yang menempati tanah itu. Makanya bangsa Israel berjuang, berperang melawan mereka. Tapi Tuhan menyertai mereka. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti untuk meraih janji Tuhan, untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Amin. Ketika kita berjuang, maka kita lihat
bukti penyertaan Tuhan, anugerah pertolongan Tuhan, dan janji Allah itu tergenapi dalam kehidupan kita. Berjuanglah, karena di balik badai selalu ada pelangi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, karena di hari pertama dalam minggu yang baru ini kami datang kepada Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Jika Tuhan dapati ada setiap umat-Mu yang hari ini mengalami ketawaran hati dalam mengiring Tuhan, mulai hampir-hampir menyerah dalam menghadapi badai, Tuhan, kami hari ini mengerti bahwa kami tidak boleh kalah terhadap badai yang harus kami hadapi. Kami harus berjuang, kami harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa sehingga setiap kami yang mendengar renungan firman-Mu pada hari ini, Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak mau menyerah menghadapi badai. Kami tahu Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami, yang memampukan kami untuk mengalahkan setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Biar umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani, mereka tetap terus mau berjuang untuk meraih apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Berjuanglah. Karena di balik pergumulanmu, di balik masalahmu, dan di balik air matamu yang tumpah setiap hari, ada janji-janji Tuhan yang akan kau nikmati. Untuk melihat janji itu, kita harus berjuang, kita harus maju. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.